Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teropong bintang. Setelah memahami teorinya, nanti saya akan memberikan beberapa contoh soal. Nah, teropong bintang itu apa sih sebenarnya? Teropong bintang itu adalah suatu alat optik untuk melihat benda-benda langit agar terlihat lebih dekat, lebih jelas, dan lebih besar. Nah, teropong bintang yang sederhana hanya memiliki dua lensa, sama-sama lensa positif, yang satu namanya objektif, yang lain namanya okuler. Nah, objektif itu yang menghadap benda ya. Sedangkan okuler itu yang dekat dengan mata. Ini mata ya. Oke, nah perhatikan baik-baik. Nah, sifat bayangan akhir yang dibentuk oleh teropong bintang itu maya, terbalik, dan diperbesar. Jadi kalau kita lihat, ini bendanya di jauh tak hingga, nanti bayangan benda itu akan jatuh di fokusnya objektif. Nah, bayangan yang dihasilkan objektif ini adalah benda bagi okuler, sehingga okuler akan membentuk bayangan lebih besar lagi. Dan sifatnya adalah maya terbalik diperbesar. Jadi kalau bendanya di sini itu tegak, nanti bayangan akhirnya terbalik seperti ini dan bersifat maya. Nah, walaupun bayangannya terbalik tidak menjadi masalah, karena teropong bintang itu kan melihat benda-benda langit yang bentuknya bundar, nggak ada ujung pangkalnya gitu ya, tidak menjadi masalah terbalik. Ya tidak seperti teropong bumi. Kalau teropong bumi itu kan melihat misalkan manusia berjalan, kuda berlari. Nah itu tidak boleh terbalik, harus ada lensa pembalik. Kalau teropong bintang tidak perlu adanya lensa pembalik. Apalagi sekarang bayangan langsung bisa diproyeksikan di layar juga bisa sebenarnya ya. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan. Kalau menghitung jarak fokus objektif itu kan ini. Jadi rumus ini sebenarnya bisa digunakan untuk menghitung SOB aksen. Jarak bayangan yang dihasilkan objektif ke lensa objektif. Nah, kalau mencari SOK aksen, jarak bayangan akhir ke lensa okuler, itu pakai rumus ini ya. Nah, ini sudah saya beri keterangan, FOB FOK itu adalah jarak fokus objektif okuler, sedangkan SOB SOK jarak benda ke lensa objektif okuler. Nah, sedangkan SOB aksen, SOK aksen, jarak bayangan ke lensa objektif okuler. Jadi, OB itu objektif, OK itu okuler. Oke, nah, tadi saya mengatakan bahwa bendanya itu jauh di tak hingga ya. Kalau bendanya di jauh tak hingga, jauh sekali dari teropong, maka SOB-nya tak hingga, sehingga nanti kalau kita masukkan ke rumus ini, SOB tak hingga, 1 per tak hingga itu 0. Sehingga nanti SOB aksennya secara matematis akan sama dengan FOB. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Kalau menghitung panjang teropong, yaitu jarak objektif ke okuler, yaitu D di sini rumusnya adalah berarti FOB, ini FOB kan, ditambah dengan SOK. Jadi ini rumus umum untuk menghitung panjang tabung dari teropongnya. Panjang tabung yang dimaksud adalah jarak objektif dengan okuler. Nah, perbesaran teropong itu didefinisikan sebagai beta per alfa. Nah, ini alfa itu apa sih sebenarnya? Alfa itu sudut pandang ke benda tanpa menggunakan teropong ya, langsung ke bendanya. Tetapi kalau beta itu adalah sudut pandang bayangan yang dihasilkan bayangan akhir, tentu saja dengan teropong gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita sederhanakan, rumus ini bisa menjadi ini ya. Perbesarannya FOB per SOK. Nah, rumus ini bisa menjadi seperti ini. Kok bisa menjadi seperti ini ya? Bahwa perbesaran sudut itu menjadi FOB per SOK. Nah, untuk memahami ini, silakan Anda melihat pembuktian rumus perbesaran teropong dengan klik aja di playlist alat optik. Nah, lihat pembuktian rumus teropong di situ ya. Nah, itu sudah saya buatkan videonya. Lanjut, nah D itu menyatakan panjang tabung teropong satuannya adalah meter, yaitu jarak objektif ke okuler. Nah, M itu perbesaran teropong. Nah, beta tadi sudah saya katakan ini sudut pandang dengan menggunakan teropong. Kalau alfa berarti sudut pandang tanpa menggunakan teropong. Tentu saja sifatnya beta akan lebih besar daripada alfa. Ya, kalau lebih kecil ngapain pakai teropong gitu ya. Kalau beta lebih besar dari alfa berarti M-nya pasti lebih besar dari 1. Artinya bendanya pasti diperbesar. Artinya bahwa ya tinggi bayangan itu lebih besar daripada tinggi benda, pasti begitu ya. Nah, kalau cara melihat bayangan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi, SOK aksen itu sama dengan min PR. Kenapa min? Karena bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu sifatnya maya. Makanya di sini dikasih tanda min.
Nah, PR itu adalah titik jauh atau punctum remotum. Nah, untuk mata normal, PR-nya tak hingga. Nah, kalau PR-nya tak hingga, berarti SUK aksennya min tak hingga di sini ya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, jadi ini kita masukkan aja, ini min tak hingga, ini 0 hasilnya. Berarti akhirnya SUK itu sama dengan FOK. Sehingga dalam rumus panjang teropong di FOB plus SUK, SUK-nya bisa ganti FOK. Sehingga panjang teropongnya menjadi FOB ditambah dengan FOK. Nah, perbesarannya tadi kan secara umum rumusnya FOB dibagi dengan SOK. Tapi SOK-nya sama dengan FOK, sehingga kita dapatkan rumus akhirnya untuk melihat tanpa akomodasi, ya, melihat bayangan tanpa akomodasi atau dengan rileks, perbesarannya adalah FOB per FOK. Karena melihat dengan rileks tanpa akomodasi, otomatis perbesarannya yang diperoleh minimum. Oke, sekarang yang kedua ada akomodasi maksimum. Nah, kalau akomodasi maksimum, SOK aksennya harus sama dengan min SN atau min PP. SN itu titik dekat mata, PP itu singkatan dari punctum proximum. Kadang-kadang SN itu disimbolkan dengan PP ya, punctum proximum. Nah, ini ya titik dekat mata SNPP. Kalau mata normal, SN-nya itu 25 cm ya, sehingga SOK aksennya min 25 cm. Jadi ini artinya bahwa akomodasi maksimum jarak bayangan akhir ke mata itu adalah 25 cm ya. Nah, ke mata sama aja dengan jarak bayangan ke lensa. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan teropong bintang, mata ini sangat dekat sekali dengan okuler, sehingga jaraknya bisa diabaikan. Jadi mata ini dianggap mepet okuler, sehingga jarak bayangan akhir ke mata sama aja dengan jarak bayangan akhir ke okuler. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan SOK aksennya itu sama dengan min SN. Kita akan menentukan rumus umum bagaimana panjang tabung, teropong, dan perbesarannya kalau melihat akomodasi maksimum. Jadi SOK aksennya saya ganti dengan min SN ya. Nah, kalau saya hitung SOK-nya nanti ketemu sama dengan SN kali FOK dibagi dengan SN plus FOK. Sehingga kalau D-nya tadi rumusnya kan ini FOB plus SOK, SOK-nya bisa diganti seperti ini. D-nya FOB ditambah SN kali FOK per SN plus FOK. Nah, perbesarannya FOB per SOK secara umum. Nah, SOK-nya saya ganti SOK ini ya. Nah, kalau saya sederhanakan nanti rumusnya jadi M sama dengan FOB per FOK dikalikan dalam kurung 1 plus FOK per SN. Nah, oke, cara yang ketiga melihat bayangan adalah dengan akomodasi pada jarak X. Artinya bayangan yang dihasilkan oleh okuler itu terletak sejauh X ya dari lensa okuler atau sejauh X dari mata. Jadi berakomodasi pada jarak misalkan 40 cm, artinya jarak bayangan ke mata di sini adalah 40 cm. Kenapa di sini dikasih tanda min? Tanda min itu menunjukkan bayangan yang dibentuk okuler itu sifatnya maya. Jadi sekali lagi ya, ini jarak bayangan akhir ke lensa okuler sama aja dengan jarak bayangan akhir ke mata ya, karena mata sangat dekat dengan okuler. Nah, X itu jarak akomodasi atau jarak bayangan akhir ke mata atau lensa ya. Nah, X-nya itu diisi antara SN dengan PR. Kalau mata normal berarti X-nya itu antara 25 dan tak hingga. Oke, kalau kita mau mencari berapa sih SOK-nya, ya kita masukkan aja SOK aksennya min X gitu. Sehingga SOK-nya dapat seperti ini kalau berakomodasi pada jarak X. Sehingga panjang teropong, ini rumus umumnya ya, FOB tambah SOK, SOK-nya diganti ini. Akhirnya kita dapatkan D-nya adalah sama dengan FOB ditambah dengan X kali FOK per X plus FOK. Jadi ini panjang tabung, yaitu jarak objektif dan okuler kalau melihat berakomodasi pada jarak X. Melihat bayangan pada jarak X. Oke, sekarang kalau perbesarannya, rumus umumnya FOB plus SOK, SOK-nya diganti ini ya. Nah, kalau saya sederhanakan dapat rumus seperti ini. M sama dengan FOB per FOK dikalikan dalam kurung 1 plus FOK per X. Nah, catatan jarak mata ke okuler itu 0. Ya, sebenarnya nggak 0 persis ya. Sangat dekat dengan 0 karena ini biasanya mata sangat dekat dengan okuler kalau melihat bayangan. Jadi ini dianggap 0 gitu. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1, sebuah teropong bintang yang memiliki panjang tabung 164 cm digunakan untuk mengamati rasi bintang. Mata melihat bayangan tanpa akomodasi. Jika jarak fokus objektif teropong itu 160 cm, maka berapakah perbesaran yang diperoleh? Oke, kita jawab ya. Kalau tanpa akomodasi,
jarak objektif dengan okuler, panjang tabungnya adalah FOB ditambah dengan FOK. Nah, D-nya di sini diketahui ya, panjang tabung 164, saya masukkan FOB-nya itu adalah 160, saya masuk. Nah, plus FOK, sehingga FOK-nya ketemu 4 cm. Nah, kalau ditanya perbesarannya, M-nya adalah FOB dibagi dengan FOK, karena ini tanpa akomodasi, sehingga kita masuk aja. Nah, F objektifnya 160, FOK-nya 4, berarti hasilnya adalah 40 kali. Nomor 2, sebuah teropong bintang yang memiliki jarak fokus objektif 180 cm dan fokus okuler 5 cm digunakan untuk mengamati bintang dengan akomodasi maksimum. Jika mata pengamat adalah mata emetropi, artinya mata normal, maka hitung panjang tabung teropong dan perbesarannya. Kita jawab. Ini yang diketahui dalam soal ya, FOB tahu, FOK tahu, titik dekatnya juga tahu, atau punktum proksimum mata normal 25 cm ya. Akomodasi maksimum, D-nya tadi kan ini, saya coba menggunakan rumus saja ya. Jadi tinggal masukkan FOB 180, nah SN-nya 25, FOK 5, saya masukkan, saya hitung jebret, ketemunya adalah 184,2 cm ya. Nah, kalau perbesarannya pakai ini kan tadi, saya tinggal masukkan bilangannya aja. FOB masuk, FOK masuk, FOK masuk, SN masuk, saya hitung jebret, ketemu 43,2 kali. Jadi ini perbesarannya ya, dan ini perbesaran yang bernilai maksimum, karena melihatnya dengan akomodasi maksimum. Oke, nomor 3, sebuah teropong bintang memiliki panjang fokus objektif dan okuler masing-masing 120 cm dan 6 cm digunakan untuk melihat bulan. Jika mata normal melihat bayangan akhir bulan pada jarak 30 cm dari mata, maka berapakah panjang tabung teropong dan perbesaran bayangan? Mari kita jawab ya. Dalam soal diketahui F objektif 120 cm, F okuler adalah 6 cm. Oke. Nah, sedangkan SOK aksennya itu sama dengan min 30 cm. Jadi kalau ini katanya mata normal melihat bayangan akhir bulan pada jarak 30 cm, ini jarak akomodasi ya. Jadi sebenarnya SOK aksennya diganti min X. X itu jarak bayangan akhir ke mata atau ke lensa okuler karena mata dekat dengan okuler. Jadi ini min X-nya 30, jadi min 30 cm. Sekali lagi, SOK aksennya itu negatif karena bayangan yang dibentuk okuler bersifat maya. Nah, kita bisa menghitung SOK-nya ini pakai ini aja ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus langsung yang ada X-nya tadi ya, berakomodasi pada jarak X. Saya mencoba untuk menghitung langsung. SOK aksen min 30, jadi kita kasih min 30 ini ya. Nanti ketemu SOK-nya, karena FOK-nya sudah ketahuan 6 cm. Nah, jadi kalau dihitung SOK-nya ketemu 5 cm ini ya. Nah, D-nya itu kan FOB plus SOK, rumus umumnya tadi. Langsung saya masukkan ke sini. Jadi FOB 120, SOK 5. Berarti panjang tabungnya 125 cm. Kalau perbesarannya FOB dibagi dengan SOK ya. Saya pakai rumus aslinya langsung. Jadi FOB 120, SOK adalah 5. Sehingga hasilnya 24 kali. Inilah perbesarannya berakomodasi pada jarak 30 cm. Kalau Anda kurang percaya hasilnya ini, silakan masukkan ke rumus langsung yang berakomodasi pada jarak X. Tadi kan saya sudah memberikan rumus praktisnya ya, sudah saya turunkan. Nah, kalau ini saya menggunakan perhitungan biasa aja. Oke? Sampai di sini, semoga manfaat. Physics is very easy and fun.